Hello, good morning, students. How are you today? I hope you are fine and I hope you are ready to study right now. Okay, for this morning, I'll share you a video about comparison form that we have learned last week. Jadi hari ini saya akan berbagi video tentang comparison form atau bentuk perbandingan yang sudah kita pelajari minggu lalu. Because there were some students didn't join in my class karena ada beberapa siswa yang tidak hadir di kelas saya because there were some activities in our school karena ada beberapa kegiatan di sekolah. Now let's check it out. Okay, good morning students. How are you? I hope you are fine. Saya harap kalian baik-baik saja. It's a little bit different. Jadi hari ini sedikit berbeda because this is the first time we study without meet each other. Karena ini kali pertama kita belajar tanpa bertemu satu dan yang lain. But it's okay because it's to anticipate about coronavirus. Tapi nggak masalah karena ini untuk mengantisipasi virus corona. So it's better way we study online. Jadi lebih baik kita belajar secara online. Okay, for today we talk about comparison form. Hari ini kita akan membahas tentang comparison form. Maybe I've explained about it last week. Saya sudah menjelaskan ini minggu lalu. I just want to remind you, saya hanya mengingatkan kalian, and I just want to make sure that you really understand about it. Dan saya ingin memastikan bahwa kalian sudah benar-benar paham tentang comparison form. Okay, comparison form itu consists of two kinds, terdiri dari dua. First is regular comparisons, and for the second is irregular comparisons. But for today, we talk about regular comparison first. Jadi hari ini kita bahas yang regular comparisons first. Jadi bentuk perbandingan beraturan dulu. Nanti yang tidak beraturan di lain waktu. Okay. Regular comparisons, it consists of three kinds. Jadi bentuk perbandingan beraturan ini terdiri dari tiga. For the first is positive degree, the second one is comparative degree, for the third is superlative degree. Okay, positive degree itu adalah tingkat sama, comparative degree tingkat lebih, dan superlative degree adalah tingkat paling. Okay, now let's we talk for the first. Kita bahas yang pertama dulu, positive degree atau tingkat sama. Remember, for the formula of positive degree is subject plus to be plus s plus adjective plus s plus noun. Jadi subject diikuti to be, diikuti s, diikuti adjective atau kata sifat, diikuti s, diikuti noun. Jadi adjective di sini adalah kata sifat, noun adalah kata benda. Okay, now let's look at the examples. Lihat contohnya. Putu is as fat as Danu. Ini fat ya. Okay. Putu is as fat as Danu. Putu sama gemuknya dengan Danu. Putu di sini sebagai subjek atau pelaku atau orangnya, Putu sebagai subjek, is di sini adalah to be. For subject she, he, it itu menggunakan to be is. Jadi untuk subjek she, he, it itu menggunakan to be is. You, they, we. You, they, we menggunakan are. I menggunakan to be, am. Jadi karena Putu di sini adalah laki-laki termasuk he, maka dia menggunakan to be is. Putu is as fat. Fat di sini adalah kata sifat. Gemuk itu adalah kata sifat. Jadi adjektifnya di sini adalah fat, kemudian as rumusnya, Danu noun. Jadi orang itu termasuk noun atau kata benda. Okay, it's for positive degree. Now let's continue for the second one. Kita lanjut yang kedua, comparative degree atau tingkat lebih. Okay, the formula of comparative degree is subject plus to be plus adjective plus R or ER
plus then plus noun. Jadi subjek diikuti to be, diikuti adjective, diikuti er atau er, diikuti then, diikuti noun. Oke, contohnya Vira is taller than Bella. Vira lebih tinggi daripada Bella. Vira as a subject, Vira sebagai subjek, to be, is, karena Vira itu kan she, he, it, she itu ada to be-nya is, taller, adjektifnya adalah tall, tinggi, tapi ada imbuhan er. Ingat, untuk er itu hanya dipakai if the ending letter is a vowel. Jadi kalau huruf akhirnya adalah huruf hidup. Misalnya kayak yang saya jelasin kemarin, wide menjadi wider. Nah, ini contohnya. Jadi if the ending letter is a vowel, kalau huruf akhirnya adalah huruf hidup, maka dia ada penambahan r saja. Tapi kalau dia diakhiri huruf konsonan atau huruf mati, maka ditambah er. Taller, wider, gitu ya. So don't forget about that. Jadi jangan lupa tentang itu. Oke, then Bella. Vira is taller than Bella. Vira lebih tinggi daripada Bella. Oke, now let's continue for superlative degree. Superlative degree atau tingkat paling. Jadi tingkat paling. Jadi tidak ada yang dibandingkan, sudah tingkat paling. Oke, the formula is subject plus to be plus the plus adjective plus st or est. Jadi subjek diikuti to be, diikuti the, diikuti adjective kata sifat, diikuti st atau est. St itu dipakai kalau diakhiri huruf hidup, sama st dan r ini dipakai kalau kata sifatnya diakhiri huruf hidup a, i, u, e, o. Selain itu maka diikuti dengan est atau er. Itu you have to remember about that. Okay, now look at examples. Lihat contohnya. I am the smartest student in my class. Saya adalah siswa yang paling pintar di kelasku. Ingat, I to be-nya adalah am. Jadi jangan lupa nanti kalian I is, no that's wrong, itu salah. Jadi I am, I di sini sebagai subjek, am di sini sebagai to be, the di sini adalah rumusnya, smart, smart di sini adalah adjective, ditambah est. Nah, ditambah est. Kenapa? Karena huruf akhirnya adalah konsonan atau huruf mati. Jadi ditambah est. I am the smartest student in my class. Jadi kalimat yang seterusnya ikut aja. Oke. Untuk catatan, untuk subjek she, he, it itu to be-nya adalah is, jangan lupa. Kemudian untuk subjek you, they, we itu to be-nya adalah are. Dan untuk subjek I itu to be-nya adalah am. Oke, it's easy right? Mudah kan? Oke, jadi ini adalah bentuk comparison form, regular comparison. Jadi bentuk perbandingan yang beraturan. Nanti ada juga yang bentuk perbandingan tidak beraturan dan bentuk perbandingan yang menggunakan two syllables, yang menggunakan lebih dari dua suku kata. Kalau ini semuanya masih satu suku kata. Fat itu satu suku kata. Tall. Smart. Nah, jadi that's one syllable. Ini satu suku kata. Nanti kita akan mempelajari di materi berikutnya yang menggunakan more than two syllables, lebih dari dua suku kata, atau yang irregular comparisons atau perbandingan tidak beraturan. Oke, for comparison form regular comparisons, untuk bentuk perbandingan yang beraturan ini ada pertanyaan. Karena ini sudah saya jelaskan minggu lalu, saya hanya
meyakinkan kalau kalian sudah benar-benar paham dan tidak lupa. Nanti takutnya lupa, jadi saya jelaskan sekali lagi. Okay, you got the point? Paham? Okay, if you understand, now let's read it together. Kalau sudah paham, kita baca sama-sama dulu. Comparison form. Regular comparisons. Putu is as fat as Danu. Putu is as fat as Danu. Vira is taller than Bella. Okay, Vira is taller than Bella. Okay, for the third, I am the smartest student in my class. I am the smartest student in my class. Atau bisa juga langsung dibaca, I'm the smartest student in my class. Saya adalah siswa yang paling pintar di kelasku. Okay, any questions? Ada pertanyaan? Okay, if you still got confused about it, kalau kalian masih ada yang bingung tentang ini, you can send message by your WhatsApp. Bisa kirim pesan lewat WhatsApp, or you can video call to me directly, atau langsung video call, tidak apa-apa. So it can make you understand about it, supaya kalian lebih paham tentang ini. Okay, if you already understand about it, I want to give you duty. Saya akan kasih tugas for this one. You make 3 sentences of each of them. Jadi kalian buat 3 kalimat masing-masing untuk comparison form, untuk bentuk perbandingan. Untuk yang pertama itu adalah 3 positive degree. Untuk tingkat sama, kalian bisa menggunakan fat ini, tapi dengan kalimat lain. Jangan Putu, Danu, jangan. Misalnya he atau they bisa. Terus kemudian misalnya they are fat, they are as fat as me, misalnya, itu boleh. Nah, jadi kalian untuk positive degree bisa menggunakan fat, thin, and short. Ini untuk positive degree. Kemudian untuk comparative degree, kalian menggunakan old, small, wide. Remember, this is the last is a vowel. Jadi ini huruf terakhirnya adalah vowel atau huruf hidup. Jadi tadi harus tahu gimana aturan penggunaannya. Terus untuk superlative degree, kalian menggunakan ini lazy, smart, long. Untuk lazy, Y dirubah menjadi I dan berubah menjadi laziest, smart, smartest, long, longest. Nah, jadi kalian buat masing-masing 3 kalimat setiap bentuk perbandingannya. Jadi positive degree 3 kalimat, comparative degree 3 kalimat, and for the last superlative degree juga 3 kalimat. Okay, you have about 1 hour. Kalian punya waktu sekitar 1 jam to make these sentences, untuk membuat kalimat-kalimat ini. If you got confused, you may open your dictionary. Kalau kalian bingung, kalian bisa buka kamus by using your Android or your dictionary, dengan menggunakan Android kalian atau kamus kalian. And if you still got confused, dan kalau masih bingung, you can send your message by WhatsApp. Bisa kirim lewat WA atau video call kalau masih belum paham. Okay, I think it's enough for our material today. Untuk hari ini saya rasa cukup. We can continue for the next time. Kita bisa lanjut untuk pertemuan berikutnya. And you can do it at home. Kalian bisa kerjakan ini di rumah. Don't go anywhere. Jangan pergi kemana-mana. Stay in your house. Jadi tetap di rumah. Okay, I think it's enough. Thanks very much for your attention. And finally, good morning, students. Bye-bye.